Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah, yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai manusia kita dilengkapi indera
Dan indera inilah yang memang menjadi kontak kita dengan segala sesuatu di luar diri kita. Namun seringkali hal itu menjadi kebiasaan bahkan sampai kepada Allah. Kita harus melihat, kita harus mendengar, kita harus merasakan, dan semuanya itu seolah-olah kita mencari tanda atas segala sesuatu. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa memang semuanya sebenarnya telah diberi tanda, tetapi manusia kurang membuka diri, membuka hati, sehingga tidak mampu melihat tanda-tanda yang diberikan Allah. Hingga akhirnya anak manusia itu datang, putra Allah yang bernama Yesus itu datang ke dunia. Ia sebagai firman yang menjadi manusia, yang menunjukkan, mengarahkan, dan menuntun manusia. Maka Injil hari ini sekali lagi saudari-saudara, menunjuk kepada Yesus yang adalah tanda itu sendiri. Maka bagaimana akhirnya manusia mendengarkan apa yang difirmankan Yesus dan mengikutinya sehingga mampu sampai kepada Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga segala yang ada dalam diri kita ini menuntun kita untuk mampu mengenali tanda, bahkan meresapkan segala firman, tanda-tanda dari Yesus sendiri, sehingga kita mampu mengenali dan berjalan menuju apa yang dikehendaki Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.